mau menyapa gurunya. Itu salah satu, kita harus pandai membaca respon murid. Kalau ada satu yang tidak walaupun tidak harus juga kemudian semua menjadi mencintai kita sepenuh hati, tapi paling tidak ada atensi kepada kita. Karena urusan hati biasanya itu adalah proses. Tapi kalau kita berusaha ada saja untuk Allah tunjukkan menjadi tim yes, itu caranya. Dan reaksi fisik, ya, kadang-kadang bisa relax, ya, fisik kita, kadang-kadang kita bisa berbahasa tubuh, gestur kita harus dinamis seperti itu. Lanjut. Ya, silakan Kak Feni menjelaskan tentang mind map ini yang akan kita lakukan nanti bersama-sama. Kami akan menjelaskan tentang mind map. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit game ya. Oke, clue-nya bumi itu bulat. Tadi tahu mungkin ya. Oke. Jika 0 itu 1, 6 itu 1, berapakah 9? 1. Oke, good. Bumi itu bulat. Jika 8 itu 2, jika 3 itu 0, berapakah 81? Berapa? 20. Oke. Ya, betul. Udah paham? Aku cepetin. Bumi itu bulat. Oke. Jika 9 itu 1, 6 itu 1, berapakah 96? Oke, good. Udah apa? Oke, ini ya. Terakhir. Biar lebih cepat. Oke. Hah? Bisa. Jika 8 tadi 2, 9 itu 1, 6 itu 1, berapakah 982? Ayo. Tadi udah cepet jawabnya. Hah? Ulang lagi. Jika 0 itu 1, jika 9 itu 1, 8 itu 2, berapakah 981? 210. Good. Oke, ada yang masih bingung? Yang masih bingung boleh nanya. Ayo, ada yang masih bingung? Cluenya cuma bumi itu bulat. 0 bentuknya bulat. Berapa bulatannya? 1. 6. Berapa bulatannya? 1. 8? 2. Udah paham? Oke. Berapakah 8.888? Hah? 8. Kurang 1. Kurang 2. Yuk, kita mulai ke sini. Mind map. Ada yang tahu mind map itu? Mind map. Udah dipakai terus? Sudah. Oke, ayo. Mind map itu apa? Aku kan lebih gampang jadi kalau udah dipakai kan. Mind map itu guru hebat. Dibagi-bagi apa yang dibagi? Uang? Peta konsep. Peta perjalanan hidup. Peta perjalanan hidup? Oh iya. Peta pikiran. Oke, ada lagi? Ada lagi? Segmen-segmen, apa yang disegmenkan? Pelajarannya ada segmennya, kemudian pengelompokan, oke. Segmennya belum selesai, segmennya diapain?
Segmennya dibuat segmen-segmen. Oke, apa yang dibuat segmen? Yang dibuat segmen konsep. Oke, masih ingat tadi gambar yang pertama? Iya, bentuknya kan cabang gitu ya. Nah, kayak busa, kayak ada kabelnya kiri kanan atas bawah segala macam. Kira-kira otak kita itu seperti itu di dalamnya. Jadi mind mapping tujuannya adalah membuat pelajaran itu dibentuk kata kunci, kemudian dibuat hubungan seperti otak kita. Ada neutron, kemudian ada mielinnya yang menghubungkannya. Makin kuat mielinnya, makin lama ingatan jangka panjangnya. Oke? Jadi kalau hypnotic menggunakan hypnotic suggestion, mind map ini adalah salah satu cara untuk membantu anak-anak membuat itu masuk ke dalam alam bawah sadar sehingga pelajarannya ingat dalam jangka waktu panjang. Ya, boleh lanjut. Ya, ini contoh. Tadi yang katanya bikin peta perjalanan ini boleh. Ya, jadi kalau sama anak-anak tuh lagi pengen bikin liburan, ya kemana? Ini salah satu cara buat membantu anak-anak memahami bagaimana sih bikin peta pikiran secara sederhana. Jadi kayak adik, ya ini mau ibu diajarin tentang peta pikiran, mulai dari, kita mau jalan-jalan kemana? Gitu. Ya, lanjut. Oke, misalnya ini mau bikin presentasi yang memukau, apa aja sih yang dibutuhkan? Ada segmen tadi. Oh, ciri-ciri presentasi memukau apa aja? Ayo. Ya, dibuat seolah-olah cabang-cabangnya itu adalah segmen utama. Kemudian di setiap segmennya ada isinya. Isinya adalah cabang-cabang yang makin menguatkan dari setiap cabang utama. Lanjut. Kalau nggak salah ada satu lagi. Ya. Nah ini kalau yang lebih kompleks, harusnya memang setiap cabang itu ada angkanya, tetapi setiap anak kadang-kadang menemukan kata kunci itu tidak mudah. Jadi ketika di antara itu mau dibuat menjadi seperti itu tidak apa-apa. Intinya adalah mereka memahami inti dari pembelajarannya, inti dari materinya. Jadi kalau gambar seperti ini, itu lebih mudah menceritakan isi dari materinya, nggak susah. Oke, ya ini contoh untuk yang matematika. Jadi setiap mata pelajaran, setiap subjek itu bisa dilakukan. Ini ceritanya tentang peluang, kemudian isi babnya apa aja, yang utamanya apa saja, itu dibuat dalam bentuk mind mapping. Jadi kalau anak-anak ingin ceritanya mau ulangan, cukup buka sekali, terus langsung ingat yang lain isinya apa, gitu. Jadi tujuannya membuat peta pikiran adalah seperti ini. Oke, saya mau tanya, kalau gitu bikin peta pikirannya kapan? Setelah paham. Oke, bisa nggak kalau kita bikin perencanaannya dalam bentuk mind map? Guru bikin perencanaannya dalam bentuk mind mapping, bisa nggak? Bisa, karena guru sudah paham. Kalau siswa kita jelasin, kemudian di akhir mereka diminta untuk bikin peta pikirannya, peta mind mappingnya dari setiap materi yang kita berikan. Kalau misalkan anak bilangnya, oke, ini adalah salah satu catatan ringkas yang kamu kalau lihat sekali bisa tahu seluruh isi materi. Saya dulu pernah bikin mind mapping, satu buku saya bikin mind mapping. Isinya tentang bagaimana puasa itu menyehatkan tubuh. Nah itu kalau buka peta mind mapping saya ingat lagi, oh iya ini cerita ini. Itu sama seperti itu. Lanjut. Oke, ini adalah lesson plan yang berkaitan dengan hypnotic.
Jadi di sini ada udah kebayang lah ya RPP kayak apa ya. Cuma ini kan panjang. Kalau saya dulu juga nggak begitu suka bikin RPP yang panjang-panjang. Jadi sebelum ini biasanya saya buat mind mappingnya dulu. Nah, ini mind mappingnya. Jadi kalau lesson plan IPS, ini kebetulan dikasih contoh kelas 9. Apa sih tujuan pembelajarannya? Menganalisa. Jadi ini ceritanya saya ingin melakukan pembelajarannya dengan problem based learning, maka ada analisa. Apa yang dianalisa? Perubahan sosial budaya sekitar, diskusi tentang masyarakatnya, kemudian dampak sosial budayanya. Kegiatan pembelajarannya apa? Ini tadi notisi mulai dari niat. Niatnya apa? Bagaimana kondisi bedanya? Ini tadi apa aja? Ada agreement, ada visi, ada leading, kemudian ada kata-kata positif yang diberikan, sehingga kondisi belajar ini memang ditujukan untuk masuk ke alam bawah sadar. Lalu ada relaksasi, supaya semakin kuat apa yang sudah dipelajari. Ada juga motivasi, kita siapkan juga apa kata positif yang akan kita berikan, apa kata-kata yang membangkitkan mereka untuk mau belajar ataupun mau mencari tahu tentang materi yang kita berikan. Lalu ada inti dari pembelajarannya, leadingnya apa? Kita mengarahkan apa tadi? Ya, leading secara individual, apakah secara kelompok? Kemudian kita memfasilitasi passionnya, merumuskannya bagaimana, menetapkannya bagaimana, bagaimana organisasi masalahnya, apa orientasi masalahnya. Bisa dimulai dari video, ini adalah bagian dari mengantarkan mereka masuk ke dalam materi kita. Lalu ada pujian, presentasinya, hasil karya, bentukan pikiran, modeling, mulai dari menganalisa, mengevaluasi, dan diskusi. Ini kita, guru yang memodelkan. Jadi sebelum anak-anak melakukan, gurunya yang memberi contoh atau memodelkan diri. Oke, ada yang mau ditanya dari mind mapping? Saya yakin udah pada bikin deh kayak gini ya, udah pernah coba paling tidak. Nah, oke, karena berikutnya selanjutnya kita akan coba membuat peta pikiran dari lesson plan teman-teman. Kalau bisa, minggu yang akan datang kan pasti ngajar kan teman-teman kan? Nah itu yang dipakai, cuma karena waktunya singkat, sekarang kita buatnya berkelompok. Guru Qurannya cukup banyak ya? Ya, jadi bisa dibikin mungkin 2 kelompok guru Qurannya. Siapa yang akan dipakai untuk dijadikan lesson plan? Kalau guru bidang studi, kalau misalnya nggak ada, ya kira-kira bidang studi yang berdekatan boleh berkelompok. Dan itu nanti 1 orang yang dipakai untuk membuat mind mapping dari lesson plan 2 pekan ke depan. Jadi bukan minggu besok, tapi 2 pekan yang akan datang. Paham? Oke. Ya, mari kita lakukan sekarang. Sudah di meja sudah dibagikan karton, silakan dibuka dan mulai berdiskusi lesson plan siapa yang akan dibuat di ruang ke depan. Pak, kalau sendirian sudah gabung dibagi, mungkin yang ini dibagi ke sana juga. Ya. Boleh, bantu ini diputar boleh. Jadi walaupun jadi 1 kelompok hasilnya 2 ya. Yang ini hasilnya 2, karena harusnya 2 kelompok ya Pak ya. Oke, siapapun boleh, senternya siapa saja yang boleh dipakai. Selamat bekerja. Guru-guru yang juara, silakan memberikan yang terbaiknya terkait dengan mind map. Silakan berdiskusi seperti apa
Ya. Semoga selesai dalam waktu 20 menit. Selamat berjuang. Ya, maju satu lagi. Nah ini. Di depan ada metode atau langkah teaching. Jadi yang ini yang akan kita pakai untuk membuat lesson plan-nya. Ada lagi bagian yang diperlukan untuk dilihat kembali? Yang mana? Ya.
Dipotong. Pantesan itu beda. Spidol warna-warni itu adalah membantu untuk menyambungkan agar anak-anak ingat kalau yang warna merah itu apa, yang biru apa, yang kuning apa. Itu fungsi dari warna sehingga bisa diikat oleh warna. Dari segi makna, kalau salah stadiumnya nanti
Namanya siapa? Tujuh menit lagi ya Bapak Ibu. Selamat berjuang ini. Oh, yang tadi satu, ini negatif. Ini Ada yang bisa kata saya? mau coba tes lagi. Yang terakhir ya? Belum terakhir. Ada yang sudah selesai? Belum ya? Ini hampir nih kelompoknya.
Kasih mama aku. Kenapa? Aku buat kalian. Baik, ini sudah selesai kelompok ini. Alhamdulillah. Dong, ini hasil pemikiran loh. Jangan salah.
langsung aja dulu. Terima kasih kepada kelompok yang sudah selesai menyelesaikan dengan baik. Sebenarnya ini kita perlu presentasikan. Iya. Tetapi waktunya adalah sekarang pukul 4 kurang 5 menit. Karena itu butuh bersepakat sampai jam berapa kita akan selesai. Karena di waktunya yang disepakati adalah pukul 4. Apakah berkeberatan jika ditambah di waktunya? Ini karena harus bersepakat dulu. Komitmen baru. Kepada yang sudah selesai dan yang masih berproses, bolehkah Kak Ratu meminta perhatiannya 1 menit? Bolehkah Kak Ratu meminta perhatiannya 1 menit? Apakah setuju? Kita selesai jam 4 lebih 15 menit. Atau sudah selesai jam 4 saja? Ada satu yang selesai jam 4 saja. Yang lain? Ya, Bapak? Dengan berat hati? Semakin cepat, semakin bahagia. Iya. Baik, Kak Ratu menyampaikan jika Bapak, apakah ada Bapak ini nanti untuk presentasinya di selanjutnya? Oh, baik. Terima kasih. Ya. Yuk, sudah. Ya. Baik, terima kasih. Ini kegiatan membuat mind map ini menjadi di penghujung acara. Begitu. Ini memang lebih baik untuk dipresentasikan agar bisa melihat hasil dari setiap kelompoknya. Ini waktunya sudah hampir selesai sehingga sebelum diakhiri, Kartu akan memberikan 1 video saja. Kartu minta izin jam 4 lebih 5 menit selesai. Terima kasih. Masya Allah, gede banget. Ya, boleh difoto menggunakan hasilnya, kemudian nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama. Yang ini akan menjadi bekal Bapak dan Ibu untuk memberikan materi kepada anak-anak. Ya, silakan disimak videonya. Kemudian nanti ada 1 saja pertanyaan. Dan itu tidak perlu melihat, usahakan tidak perlu bekerjasama dengan yang lainnya. Mari kita saksikan video ini.
Exactly. Ada dua suara. So, life wouldn't be the same actually. Teachers are the people that tell us to move forward. To teach us education is very important. Yeah, you can learn stuff from the streets, but you won't know what's right or wrong. There would not be a guide for success. It would just be us running around trying to find it. Probably terrible because nobody would learn. I think life would be pretty bland because teachers are the ones that, they teach us new things, they give us opportunities to find things out ourselves that we don't understand or don't know yet. Nobody would be very smart. There would be a lot of world problems because people would not know what to do. I don't know how I would get through my day without teachers. They encourage me like all the time. I couldn't imagine what it would be like without schools or teachers or even public education because we wouldn't learn anything. We would be making the same mistakes over and over and over again. Public education provides, it provides everybody with a chance, fair shot to get what they need to succeed in life. I feel like life wouldn't be fair for the people who may not have the best deck of cards in life. I wouldn't know discipline, I wouldn't know responsibility, I wouldn't know how to think and how to critically think and how to be me. I feel like there would be a decrease in a lot of dreamers as in they don't know what they want to do with their lives. Teachers, honestly, they're amazing people. They dedicate their lives to teaching and just loving and inspiring kids to be whatever they want to be. Without teachers, we lose our opportunities for leadership. Many people don't have someone at home that they can see as a leader, and teachers every day usually strive to become the leaders that are needed in our lives. I've had teachers who tell me to chase follow my dreams, find my passions, and they keep it to them. And that definitely has affected me as a student. A life without teachers would be meaningless to me because teachers have crafted me to the person I am today. So I didn't have that school. I'll be honest with you, school was not for me. I skipped, I walked out, I tried to miss school each time. But there's some teachers that kind of make you come to school because it just brightens your day and makes it positive. So sometimes you really do. The only reason you come to school is just to see that teacher. Miss Boland, my girl, pushed me every day to do what I love and to be the person who I am today. Honestly, it's Miss Williams. Miss McCarty, Miss Walling, my favorite US history teacher, 7th and 8th grade English teacher in Charlie. My favorite teacher is Miss Sherman. His name is Miss 16. Miss Cummings, she's the special education teacher. A teacher who motivates me a lot is Miss Field. My 10th grade chemistry teacher, Mr. Bynell. Miss Smith, she's my 9th grade biology teacher. Miss Lemon is my favorite teacher because she motivates me to do my best every day. She makes me laugh all day and she's just the best teacher of all times. She's super passionate and she loves her subject. But it's really just because her passion and her interest. Her passion for special needs kids has really pushed me to want to major in special education when I'm in college. In her class, she empowered us to question things, to explore the unknown. Miss Barth has changed my life because she's taught me how to be a better person. I'm getting emotional because she made a big impact on your life. But I don't want to take place in my life because without her, I couldn't decide what to do in my life. I want to thank her a lot because I'm gonna be the first person to go to college. And I set my mind and I'm gonna do that goal. So I want to thank you, Ms. Payne. Terima kasih sudah Baik, satu lagi langkahnya adalah gimana menjadi penilaian bagi kami proses ya. Kita di sini adalah silakan dilihat HP-nya ke sana, kemudian kita boleh kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah.
mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan saya. Kak Ratu dan Kak Feni, saya akan mengisi, kemudian diizinkan untuk kembali. Banyak ya.